Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Rahayu, NIM 541. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan tata letak sirkuit terpadu. Nah, pengertian tata letak itu mencakup desain dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Nah, pengertian sirkuit terpadu itu adalah suatu produk yang bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan kekurang-kurangnya. Satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, di sini ada hak desain tata letak sirkuit terpadu. Terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, yaitu hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu yang terdiri atas yang pertama ada objek DTLS. Nah, objeknya itu selain orisinil objek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinil. Yang dimaksud dengan orisinil adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Nah, selain original, desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial. Yang selanjutnya itu ada hak eksklusif dan hak moral. Hak DTLST diberikan atas dasar permohonan terdapat pada pasal 9. Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hal tersebut sendiri, tercantum pada pasal 8 ayat 1, dan dapat melarang orang lain untuk tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut. Hak moral seseorang pendesain adalah hak pencantum nama pendesain dalam sertifikat, daftar umum, berita resmi, DTLST, sekalipun hak ekonominya sudah dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Nah, selanjutnya ada waktu perlindungan DTLST. Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain tata letak sirkuit terpadu adalah selama 10 tahun, terdapat pada pasal 4 ayat 3. Dihitung dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial, dimanapun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang singkat karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga waktu 10 tahun dianggap cukup memadai. Yang selanjutnya ada pengalihan hak dan lisensi. Hak DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan secara kepada pendesain atas hasil kreasinya yang untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Ada beberapa cara pengalihan yang diketahui, yaitu pengalihan hak. Yang pertama ada pengalihan hak. Pengalihan hak itu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, ataupun perjanjian tertulis. Yang kedua ada lisensi. Pemegang hak pemberi lisensi tetap dapat melaksanakan sendiri haknya dan tetap dapat memberi lisensi pada pihak lain kecuali perjanjian lain. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia
atau mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada pendaftaran permohonan DTLST dan pembatalannya. Hal Hal pendaftaran diatur di dalam pasal 9 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST. Pendaftaran dilakukan dengan permohonan. Pada prinsipnya, permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar Indonesia, permohonan harus diajukan secara kuasa. Hak ini untuk mempermudah pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, domisili pemohon harus di Indonesia. Dengan demikian, syarat ini dapat diatasi dengan adanya kuasa hukum dari Indonesia. Permohonan hanya untuk satu desain. Itu terdapat dalam pasal 11. Pembatalan pendaftaran sendiri dapat dilakukan dengan permintaan pemegang hak. Pembatalan ini hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis pemegang hak. Akibat pembatalan pendaftaran suatu desain mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak DTLST dan hak-hak lain yang berasal dari DTLST. Nah, selanjutnya ada ligitasi dan penyelesaian sengketa dalam DTLST. Pemegang hak DTLST dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak DTLST. Pelanggaran DTLST selain dapat digugat secara perdata, juga dapat menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Sanksi pidana terhadap pelaksanaan sanksi pidana terdapat pelanggaran DTLST menurut pasal 42 ayat 1 dituntut dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan DTLST. Yang pertama, desain tata letak sirkuit terpadu kurang dipahami dan dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat umum belum merasakan manfaat dan kegunaan pentingnya perlindungan DTLST. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Yang selanjutnya ada terbatasnya sarana dan prasarana untuk penanganan dan perjanjian pengurusan DTLST. Yang terakhir ada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menghargai hak desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, yang terakhir itu ada contoh dari DTLST. Yang pertama itu contoh desain tata letak sirkuit terpadu pada integrated circuit. Komponen-komponennya terletak dalam keping silikon yang dibuat chip yang ukurannya kira-kira 1 mm persegi. Dalam chip yang ukurannya 1 mm persegi tersebut terdapat beribu-ribu komponen. Jika chip tersebut dikemas dan diberi pin sehingga menjadi piranti elektronik, maka piranti tersebut dinamakan IC atau Integrated Circuit. Nah, yang kedua itu ada contoh desain tata letak sirkuit pada motherboard. Motherboard atau mainboard adalah papan rangkaian utama komputer untuk memasang prosesor, memori, dan perangkat lainnya. Nah, yang terakhir ada contoh desain tata letak sirkuit terpadu prosesor. Prosesor adalah bagian yang sangat penting dari komputer dan diibaratkan sebagai otaknya komputer, yaitu suatu sirkuit elektronik yang berfungsi secara logik, merespon dan mengolah atau memproses semua instruksi yang menghidupkan komputer. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.